Ya halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Balik lagi di channelnya Rizky Punya Cerita. Jadi kembali gue akan menceritakan segala hal yang berbau dengan pop culture, terutama pop culture yang berhubungan dengan Jepang maupun beberapa pop culture yang berhubungan dengan hobi gue. Nah, salah satu kemarin yang ada masuk ke inbox gue adalah bagaimana minta diceritain gimana caranya biar gue bisa kuliah di Jepang dan bagaimana rasanya kuliah di Jepang gitu ya. Walaupun gue sempat merasakan sedikit, tapi gue tidak mau cerita dari perspektif gue karena menurut gue ada orang yang lebih capable dari gue untuk menceritakan bagaimana rasanya kuliah di Jepang dan bagaimana persiapan yang dilakukan. Jadi yang udah join bersama gue ini adalah temen gue sendiri namanya Angga ya. Kuliah di Jepang berapa lama nggak? Kuliah di Jepang, kuliah aja itu 5 tahun. Tuh, kuliah aja 5 tahun. Jadi udah jelas orang ini lebih capable untuk menceritakan kehidupan kuliahnya daripada gua gitu ya. Silakan gak lu kenalin diri lo sendiri nggak? Ya, nama gua Angga. Gua pernah tinggal di Jepang selama 10 tahun. Gua kuliah sekolah di Jepang itu kira-kira ya selama 5 tahun. Sisanya 5 tahun itu gua kerja di Jepang. Tuh, oke, thank you Nggak. Nah, jadi dari intronya sendiri lo udah ngerti ya, berarti artinya orang ini punya, temen gue si Angga ini punya pengalaman either dia kuliah dan juga kerja di Jepang. Nah, sekarang yang gue pengen tahu dari awal mulanya dulu Nggak. Awal mulanya itu kenapa sih lo tertarik kuliah di Jepang gitu Nggak? Gue pertama kuliah bahasa Jepang di Indonesia, tapi gue ngerasa bahasa Jepang gua itu levelnya ya gimana ya, udah berapa lama kuliah tapi kok nggak meningkat-ningkat, dan untuk mencari habis kuliah cari kerja itu sepertinya sulit dengan bekal bahasa Jepang yang gua dapet di kampus gua di Indonesia. Itu alasan gua ya, gua pergi ke Jepang pertama ya untuk mengangkat level bahasa Jepang gua biar lebih baik lagi. Maksudnya gimana sih caranya lo tuh bisa dapetin link akhirnya lo bisa, oh nih gue dapetin link nih, gue bisa kuliah di Jepang gitu nggak? Waktu gue ikut program Kenshu di Universitas Dharma Persada itu, jadi gue ngelihat ada 2 teman gue yang satu angkatan itu dia bisa berangkat dengan biaya sendiri. Nah dari situ gue mulai mencari tahu dan akhirnya gue baru tahu ternyata ke Jepang itu bisa ya dengan modal sendiri ya gitu, nggak harus dapat beasiswa dulu. Oke. Dari situ ya gue mulai tertarik untuk berangkat ke Jepang. Nah, ketika lo mau berangkat ke Jepang itu, apakah kan lo sebelumnya udah kuliah bahasa Jepang nih, apakah lo harus belajar lagi bahasa Jepang ataukah dengan bekal ilmu yang lo dapetin selama lo kuliah di sini dengan bahasa Jepang itu udah cukup nggak? Kalau belajar pasti, karena menurut gua walaupun kita kuliah sastra Jepang, kuliah bahasa Jepang di Indonesia, tapi menurut gua ketika kita sampai ke Jepang itu terutama bagi orang yang waktu itu gue juga belum pernah ke Jepang, jadi gue sama sekali nggak ngerti ya ngomong bahasa Jepang. Jadi gue bener-bener harus mulai dari awal, dari basic lagi belajar di sekolah bahasa Jepang itu kira-kira ya gue juga 1,5 tahun lah, makan waktu 1,5 tahun sendiri. Nah, jadi kalau misalnya gue nih sebelum gue beranjak lebih ke topik selanjutnya, berarti kalau gue rangkumin kuliah lo di Indonesia kurang lebih 4 tahun ya nggak ya? Bener nggak ya? Ya. 4 tahun plus 1,5 tahun plus kuliah di Jepang lagi 5 tahun ya? Bener nggak ya? Enggak, kuliah di Jepangnya itu 4, jadi sama sekolah bahasa Jepang. 5. 5. Oh, sekolah bahasa Jepangnya itu di Indonesia apa di Jepang nggak? Sekolah bahasa Jepang di Jepang. Oh, luar biasa cuy. Jadi luar biasa, waktu belajar gue sih nggak sanggup kayak belajar selama itu sih. Oke, nah jadi jadi pertama lo udah kuliah dan akhirnya lo menemukan link gitu ya, dan link yang lo pakai itu untuk berangkat kuliah di Jepang itu, apakah sekarang link tersebut masih bisa masih bisa kita minta tolong buat mencari link kuliah di Jepang nggak? Nggak, kalau link apa ya, mungkin yang nggak ada link khusus ya, mungkin ya waktu gue kuliah ya gue nyari sendiri aja gitu. Jadi kalau link khusus semacam rekomendasi juga nggak ada. Tahun awal gue berangkat tahun 2008 ya. Kira-kira tahun 2008 itu untuk sampai persiapan berangkat aja sampai masuk kuliah itu berapa biaya yang dibutuhin nggak? Gue waktu itu bawa
modalnya ya kira-kira 40 jutaan kali ya, 40 jutaan lebih kali ya. Oke, 40 jutaan itu udah termasuk duit buat biaya masuk pendaftaran kuliah atau cuma buat biaya sekolah bahasa Jepang aja nggak? Itu udah sama duit sekolah. Oke, berarti kalau kurang lebih pakai inflasi sekarang ya mungkin sekitar 60-70-an juta kali ya sekarang hitungannya kali ya. Ya, itu tapi jadi pertama gue sekolah kan gue sekolah bahasa Jepang. Itu biaya untuk sekolah bahasa Jepang aja ya. Untuk kuliah lebih ini lagi. Jadi 40 juta itu artinya biaya termasuk berangkatan termasuk untuk biaya sekolah bahasa Jepang ya, bukan biaya kuliahnya berarti ya? Bukan buat biaya kuliah. Oke, nah untuk biaya kuliahnya sendiri habis berapa untuk biaya masuk aja deh, gue gak mau overall keseluruhan, buat biaya masuk aja sampai lo diterima gitu. Kalau biaya masuk ya waktu itu biaya uang pendaftaran mungkin ya sekitar untuk pendaftaran kampus di sana 30 juta. Oke. Kira-kira ya 30 juta. Tapi itu untuk biaya tiap fakultas itu berbeda-beda gitu loh. Untuk kita mahasiswa asing, kita tuh mendapatkan bantuan dari pemerintah Jepang. Kira-kira diskon itu 20% lah kalau nggak salah ya, 20%. Nah, itu untuk bantuan itu udah otomatis ketika lo mau daftar otomatis atau kita harus mengajukan dulu ke pihak kampus ya nggak? Otomatis. Emang pemerintah Jepang sendiri untuk lebih menarik para mahasiswa asing, ya mereka memberikan bantuan 20%. Jadi ketika bayar, lu udah itu jadi uang 1 semester ya. Semester lo itu udah dikasih diskon. Jadi beda dengan mahasiswa Jepang. Kalau mahasiswa Jepang itu dia bayar full. Kalau mahasiswa asing nggak bayar. Diskon 20%. Oke, berarti 30 juta itu termasuk biaya pendaftaran dan biaya kuliah buat 1 tahun apa masih baru buat masuk doang nggak? Kalau biaya kuliahnya ada lagi. Biaya kuliahnya itu kira-kira 1 semester 70 jutaan lah. 1 semester 70 juta, even lebih mahal daripada lo biaya masuk pendaftaran berarti ya? Oke, luar biasa. Nah, sekarang boleh ceritain sedikit nggak sih pengalaman lo ketika lo kuliah ketika lo belajar bahasa Jepang gitu ya? Apa yang lo rasakan, perbedaan yang paling basic deh yang lo rasakan ketika lo belajar bahasa Jepang di Indonesia dengan lo belajar bahasa Jepang di Jepang sendiri gitu nggak? Bedanya mungkin ya di Jepang kita ketemu dengan orang Jepang asli, jadi otomatis ya mau nggak mau kita harus ngomong ya sehari-hari dengan memakai bahasa Jepang. Jadi itu sih yang beda. Kalau pas gue di Indonesia ya di kuliah gue ngomong bahasa Jepang, tapi habis itu keluar gue ngomong bahasa Indonesia. Gitu kan. Kalau di Jepang ya otomatis lo keluar sekolah, lo kehidupan sehari-hari lo harus pakai bahasa Jepang. Oke. Nah, untuk kehidupannya sendiri nggak, kan ketika lo masuk kan berarti kan lo tempat tinggal, berarti kan lo harus cari sendiri nggak ya? Kebetulan alhamdulillah sih ya. Tempat tinggal waktu itu gue dicariin sama sekolah bahasa Jepang gue, jadi untuk awal gue udah langsung dapet. Oh gitu. Oke, itu tempat tinggalnya di daerah mana nggak? Di daerah Nerima. Oh Nerima, oke. Nerima agak pinggir. Oke, ya gue tahu. Ya tahu lah. Nah jadi untuk biaya lo hidup sendiri nih biasanya untuk biaya sehari-hari gitu, untuk biaya apartemen dan segala macam tuh per bulan habis berapa nggak? Kalau di sekolah bahasa Jepang itu waktu itu sih kira-kira 1 bulan 5 juta. 5 juta berarti sekitar kalau kurs dulu berarti sekitar 50 ribuan yen berarti ya. Kalau kurs dulu ya. Masih 100-an kan dulu ya, tahun 2008 kalau nggak salah ya. Ya masih 100. Masih 100 kan ya. Sekarang sudah ya. Kalau sekarang berarti ya ekuivalen 7 juta berarti sekarang ya. Dan gue yakin juga pasti harga sewa di sana juga pasti udah naik ya. Udah naik. Nah itu untuk biaya apartemen itu apa aja sih yang dibayar nggak di situ nggak? Selain biaya apartemen? Jadi apartemen itu banyak lagi macamnya kan ya. Jadi karena tuan tanah di Jepang itu yang mempunyai apartemen itu mereka sangat ketat gitu. Jadi mereka pertama minta uang kunci, uang garansi, uang untuk deposit 1 bulan. Jadi misalnya nih, misalnya uang kunci uang 1 bulan, uang sewa apartemen itu sekitar 3 juta ya. 3 juta, uang kuncinya 3 juta, uang garansi 3 juta. Jadi
untuk pertama kali pindah itu Hmm. tambah uang bulan pertama itu kita juga harus bayar. Jadi semuanya misalnya harga apartemennya 3 juta, pertama kita harus bayar tuh 12 juta dulu. Nah, Oh, oke. tapi Hah? kalau emang dengan biaya pas-pasan ya mungkin bisa tinggal di banyak juga misalnya asrama. Kalau apartemen itu kan ya yang enaknya itu kan ada dapur sendiri, ada kamar mandi sendiri. Tapi misalnya tinggal di asrama itu lebih murah, tapi ya mungkin konsekuensinya mungkin lo harus berbagi dapur dengan orang lain atau berbagi kamar mandi dengan orang lain, tapi itu lebih murah. Nah, untuk biaya itu semua kan nggak murah nggak ya? Jadi selama itu apakah lo duitnya tuh di-provide dari orang tua lo, atau lo bisa memprovide duit untuk membayar itu semua dulu nggak waktu itu nggak? Gua sih terus terang aja, gua ada yang dibantu oleh orang tua, tapi ada juga yang gua nyari sendiri karena gua nggak mungkin ngandelin semua kan orang tua gua gitu. Oke. Ya, waktu gua sekolah bahasa Jepang sih ya bulan-bulan terakhir ya gue itu full gue cari duit, bener-bener gue berusaha keras gimana caranya supaya gue bisa bayar uang pendaftaran buat kuliah itu gue sendiri gitu. Oke. Nah, gimana cara lo nyari duit tinggal di sana tuh? Di Jepang tuh gimana sih caranya gitu? Apalagi kan lo orang asing nih, bukan orang Jepang, tuh gimana caranya? Jadi pertama itu untuk mahasiswa asing kita harus sebelum kita bisa kerja itu kita harus ngurus surat izin untuk melakukan kegiatan di luar sekolah. Itu bisa diurus di imigrasi atau misalnya ini kan itu diurusnya di imigrasi pas di Indonesia apa pas lo udah nyampe Jepang? Itu semuanya udah sampai Jepang. Jadi pertama itu sebelum kita kuliah, jadi itu pertama proses yang harus kita lakukan itu adalah kita tetap harus belajar di sekolah bahasa Jepang, ya harus diingat itu ya. Sebelum kuliah misalnya mau melanjutin S1, sebelum melanjutin S1 di Jepang tetap harus kuliah di sekolah bahasa Jepang. Oke. Jadi untuk surat izin itu ada beberapa sekolah bahasa Jepang itu yang mereka bisa lah ngurus ke mereka gitu. Jadi lu nggak usah jalan ke imigrasi di Tokyo, udah lu tinggal serahin aja ke sekolah mereka yang jalan, ntar lu tinggal dapat aja, itu bisa. Tapi kalau gue waktu itu terus terang ya gue ngurus sendiri gitu loh, karena sekolah gue waktu itu nggak menyediakan jasa untuk itu, jadi gue jalan sendiri ke imigrasi. Luar biasa ya. Dan pekerjaan apa aja yang lo lakukan untuk menghidupi lo nggak? Macem-macem serabutan ya, ya mulai dari restoran, ya dari jadi waitress, terus jadi tukang cuci piring, terus pabrik jilid buku, terus kuli bangunan. Oh, kuli bangunan juga sempat lo nggak? Sempat. Oh sempat ya. Itu bayarannya paling tinggi bukan ya, yang gue tahu ya itu ya? Iya paling tinggi. Oke. Satu hari bisa dapat 1 juta. Iya. Benar, gue soalnya dulu kerja di pabrik buat ngebungkus ngebungkus kayak teflon gitu-gitu aja, lumayan lah hasilnya. Soalnya itu lu cara dapetinnya gampang gak sih, maksudnya dapetin kerjaan kayak gitu tuh di sana? Dapetin kerja itu ya tergantung kita sih, kembali kita itu ya pokoknya percaya diri aja lah gitulah. Terus lihat aware, karena biasanya waktu pertama kali gue kerja itu juga gue kerja di dekat rumah gua, itu gua kerja di daerah Nerima. Oh, convenience store di daerah Nerimas itu dekat situ ya? Iya, jadi kalau misalnya ada yang nyari pegawai, ya udah lo ini aja apply aja. Dari mereka tuh pasti ngajarin dari awal gitu. Jadi tenang aja, mereka ngajarin dari awal. Tapi itu dengan syarat tentu ya paling enggak bahasa Jepang lo yang dasarnya itu ya udah bisa ngomong paling nggak beberapa lah gitu loh, jadi nggak bingung gitu. Oke, nah jadi tadi kita udah ngomongin mengenai masalah persiapan dan juga bagaimana Angga ini hidup untuk bisa survive ya, karena yang tadi mungkin sudah lo denger juga biayanya itu bener-bener nggak sedikit ya, bahkan itu hitungan tahun 2008 loh, gimana sekarang kita ngomongin hitungan tahun 2020 yang udah pasti jauh lebih mahal. Nah sekarang kita masuk ke chapter di mana Angga kuliah nih ya, di mana Angga kuliah. Kalau mungkin lo berkenan lo sebutin gak, lo kira-kira kuliah di universitas mana dan di fakultas apa enggak?
Gua kuliah di Takushoku University. Hmm. Itu jurusan gua International Cooperation. Yang gua pelajari itu tentang ya bantuan Jepang untuk Indonesia, terus prosesnya itu bagaimana, dan apa bedanya dengan misalnya bantuan dari negara maju yang lainnya ke negara berkembang, itu perbedaannya apa dalam bentuk apa gitu ya. Gue belajar seperti itulah. Oke. Dan apa namanya, di seberapa beda sih, kan lo berarti ngerasain kan dua kuliah nih, dua kampus ya, di Indonesia dan juga di Jepang. Apa yang lo rasain paling beda gitu suasana kampus di Jepang dan di Indonesia gitu nggak? Suasana kampus Jepang ya, kalau di Indonesia itu kan kayak kita sering nongkrong gitu ya selesai kuliah. Kalau di Jepang itu bahkan ada kuliah pun kita nongkrong gitu ya. Kalau di Jepang itu jarang, karena ya orang Jepangnya tahu sendiri lah, mereka sudah punya kesibukan sendiri. Jadi mereka kerja, karena habis kuliah ya udah mau pulang ya udah pulang gitu. Jarang yang nongkrong seperti itu. Yang beda itu juga dosennya ya mungkin ya. Jepang itu kayak lebih membantu lah gitu. Membantu dalam arti gimana? Kuliah, dalam arti kuliah, terus yang ya itu aja yang gue rasain sih. Yang gue beda itu bener-bener apa ya, jadi kayaknya gue lebih gampang nangkep dengan saat gue kuliah di Jepang daripada kuliah di ya bener loh. Iya. Luar biasa. Tapi ketika lo masuk kuliah di Jepang itu, lo masih dapat pelajaran bahasa Jepang juga apa enggak sih? Maksudnya udah pure lo nggak ada pelajaran bahasa Jepang lagi, udah pure lo kuliah kayak biasa gitu? 2 tahun pertama itu dapat, tapi begitu tahun ketiga keempat udah nggak dapat. Oke. Nah terus selama lo di ya gue cuma pengen tahu bedanya, sama nggak sih kira-kira, misalnya kan kalau di Indonesia itu kan kampus kayak ada apa namanya BEM, kayak terus kayak ada kegiatan mahasiswa juga gitu. Nah kalau di kampus lo juga sama yang di Jepang? Sama, tetap ada, cuman bedanya itu ya kalau di Jepang misalnya kayak organisasi seperti olahraga itu lebih dikelola lebih profesional lagi. Nggak kayak sistem UKM kayak di Indonesia. Ada UKM, UKM itu ya seperti kalau di Jepang itu ya seperti apa ya? Untuk yang iseng-iseng lah gitu. Tapi kalau mau yang serius ada yang lebih top lagi daripada UKM itu, dan benar-benar apa ya, serius banget lah. Misalnya kalau gue sih misalnya di kampus gue dulu ada klub pecinta basket. Itu pecinta basket berarti yang buat iseng-iseng. Oke. Nah tapi kalau klub basket universitas gua itu ada lagi dan latihannya lebih berat lagi gitu. Oh, jadi nggak dikelola under satu manajemen yang sama berarti ya? Ya nggak, beda. Oh, karena tingkat berarti bisa gue bilang berarti kalau yang klub, misal kita ngomongin klub basket berarti ada klub basket, ada perkumpulan basket gitu, kurang lebih gitu ya? Iya. Nah, kalau yang klub basket ini berarti misalnya contoh dia tujuannya memang kalau orang-orang yang pengen profesional bisa disalurkan dari klub itu gitu berarti artinya. Iya, lebih apa ya? Lebih benar tujuannya itu jadi atlet profesional gitu. Oke, berarti memang dari kampus juga selain pendidikan artinya beberapa klub yang dibangun juga di situ. Itu juga artinya bisa mendukung jenjang karir lo kalau misalnya memang lo serius di bidang itu gitu, nggak ya? Bener nggak? Ya betul. Apalagi bagi mahasiswa itu yang ikut organisasi di kampus, entah itu perkumpulan, entah itu yang tadi gue bilang itu ya, yang di atas nama kampus itu, bukan atas nama perkumpulan, atas nama kampus itu, pada saat dia lulus itu lebih gampang mencari kerja. Ya karena mereka juga ngelihat lu selama kuliah ini kalau lu nggak masuk organisasi, itu mereka juga ngelihat apa ya, nggak ada nilai plus gitu. Tapi kalau kita ikut organisasi di kampus itu ada nilai plus, dan pada saat kita wawancara kerja itu kita lebih mendapatkan kemudahan. Oke, I see. Oke, nah selama lo kuliah 4 tahun di sana gitu ya, hambatan apa yang paling lo
apa ya yang hambatan apa yang paling berat gitu yang lo hadapin selama lo kuliah di sana gitu? Hambatan paling berat yang mungkin pertama sih ya, gue kan nggak dapat beasiswa ya, mungkin ya untuk biaya misalnya seperti buku atau ya buku untuk misalnya nulis skripsi entah untuk kuliah itu buku-buku pelajaran itu gue agak-agak susah ya, jadi ya mungkin ya gue kadang gue minjem bareng temen gitu. Itu yang paling, karena harga di sana juga buku mahal lagi di sana tuh ya, mahal lumayan. Terus kalau apa ya, jadi gue kan waktu itu gue kerja sambil kuliah gitu loh, jadi kadang tuh kalau kerjaan kita nggak cocok waktunya gitu ya dengan kuliah kita, apa terlalu banyak itu kita kerja juga, kita akan kesulitan untuk belajar di universitas karena capek. Di sekolah bahasa Jepang itu kan kita masih agak sedikit santai lah karena yang kita pelajari juga bahasa Jepang. Begitu masuk ke universitas itu kita paling nggak kita juga dituntut kita harus benar-benar belajar gitu. Karena kalau nggak ya, kalau kita nggak lulus juga gimana ya, biayanya aja bayangin aja udah satu semester aja udah segitu gitu kan. Mau nggak mau ya kita harus tepat lah 4 tahun, benar-benar harus lulus 4 tahun. Jadi nggak ada waktu buat main-main. Oke, jadi lo kerja sambilannya berapa banyak kerja sambilan nggak waktu lo selama lo waktu kuliah gitu nggak? Waktu gua kuliah kadang 2. Terus kan kalau misalnya kita kuliah kan ada libur musim dingin, libur musim panas. Betul. Nah itu yang gue manfaatin tuh paling maksimal itu musim dingin, musim panas itu, jadi gue bisa kerja dari pagi sampai malam. Oke. Dan bayarannya juga biasanya kalau lagi liburan gitu, apalagi kalau jam malam biasanya lebih mahal ya. Kalau jam kerja malam lebih mahal. Oke. Tapi ya konsekuensinya lebih capek itu. Jadi kalau kerja juga lo harus memperhatikan waktu kuliah lo juga lah gitu. Jangan sampai kuliah lo terbengkalai. Iya. Karena yang gue dapetin image memang ya, kalau lo kuliah di sana gitu, apalagi lo biaya sendiri kan, mau nggak mau lo juga ya, karena mostly beberapa teman yang gue lihat juga tuh waktu gue di sana itu ya kayak orang Chinese, orang Korea tuh ya kurang lebih sama yang lo alamin gitu. Jadi kayak dua kerja sambilan, dan kadang-kadang mereka juga akhirnya harus, kalau udah capek banget, saking capeknya tuh harus bolos kuliah sehari gitu kadang-kadang untuk buat istirahatin tubuhnya mereka doang gitu. Lo pernah ngalamin kayak gitu juga nggak? Sering banget sih. Dulu gue pernah kerja di pabrik buku, jadi gue kerja tengah malam dari sore jam 6 sampai jam 6 pagi. Ya, 12 jam. Abis itu paginya gue nggak pulang, gue langsung kuliah. Itu bener-bener badan tuh rasanya udah bener-bener inilah. Yang ada kan lo ngantuk kali kan, maksudnya lo pulang kuliah kerja selesai langsung kuliah lagi, berarti kan artinya lo nggak ada tidur ya kan, nggak? Ya gue istirahat sih sebelum kuliah ya, sama di kereta. Oh paham gue. Tapi selama lo kuliah tuh kan lo kuliah lo di Hachioji tuh, lo apartemen lo masih di Nerima waktu itu? Alhamdulillah waktu itu gue dapet apartemen yang ya kalau dibandingin yang di Nerima ya lebih harganya lebih murah dan ruangannya lebih besar, lebih lebar. Oke, lebih besar. Nah, di Jepang tuh mungkin buat informasi tambahan juga nih, di Jepang itu yang menentukan bahwa apartemen itu lebih murah atau lebih mahal tuh dari mana sih, Kak? Ya, kalau ngeliat tuh ya apartemen murah apa enggak itu pertama dari deket apa enggaknya dia dari stasiun. Biasanya kalau yang 10 menit ke atas itu ya harganya mulai murah lah gitu. Sama bangunannya itu udah bangunan tahun berapa, udah di reform, udah dibetulin berapa kali, itu juga menentukan itu harganya. Nah, jadi setelah lo tadi kerja segala macam, sekarang nih yang paling gue pengen tahu tuh adalah bagaimana lo tuh setelah kuliah 4 tahun gitu ya, bagaimana lo proses mencari kerja gitu, nggak di sana? Gimana sih cara mahasiswa Jepang tuh mencari kerja di Jepang gitu, prosesnya gimana?